Mari Mbak. Iya Bu. Nah, silakan duduk Mbak. Iya, terima kasih Bu. Dari mana tadi Mbak? Ini Bu, abis dari ngantar teman kan Bu, jemput teman lebih tepatnya Bu ke rumah sakit. Terus tadi emang udah rencananya mau kesini sekalian kan Bu, jadi ya mampir kesini seperti itu. Oh iya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Saya kayaknya baru nampak Mbak kali ini. Iya Bu. Gimana gitu Mbak? Perkenalan dulu ya. Nama saya Via Sari Bu. Teman-teman saya biasa manggil Via. Oh Via. Iya. Sebelumnya udah kenal sama saya belum Mbak? Belum sih Bu, tapi sempat dengar dari teman-teman kan katanya ada konselor yang bernama Ibu Rosita seperti itu. Jadi saya berkeinginan untuk mengunjungi Ibu seperti itu. Jadi Mbak udah tahu ya nama saya ya. Iya Bu. Nah, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik sih Bu, dan merasa lebih senang aja dari biasanya gitu. Apa yang membuat Mbak Via hari ini jadi senang gitu, jadi bahagia? Karena saya tuh sudah lama sebenarnya Bu maju mundur ingin mengunjungi Ibu kan yang kesini gitu. Tapi sepertinya masih ada sedikit keraguan dari saya Bu. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya memberanikan diri untuk mengunjungi Ibu. Tadi dari itu ya, dengar-dengar dari kawan ya? Iya Bu, tahu Ibu dari kawan kan, karena kemarin kawan tuh sempat adalah beberapa yang ngobrol-ngobrol kan Bu, yang berbincang-bincang gitu. Terus katanya ada konselor nih yang benar kita kalau saya mau berkonsul dengan beliau bisa seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk yang mengunjungi Ibu gitu. Oh, siapa teman Mbak yang itu? Namanya Febri sih. Febri. Febri itu kuliah di Unja ya kan? Iya Bu, prodi MTK. Kalau Mbak siapa? Kalau saya kimia Bu, tapi saya di universitas lain. Oh beda ya? Beda. Di mananya? Di UIN saya Bu. Oh di UIN. Iya. Terus apa ada nggak yang membuat Mbak Via ini kayak ganggu pikiran Mbak Via kayak gitu? Ada sih Bu. Dan makanya hal itulah yang membuat saya ini terdorong untuk datang ke sini untuk menceritakan permasalahan saya, dan siapa tahu dia bisa membantu saya untuk menenangkan pikiran saya. Iya. Mbak Via mau konseling gitu ya. Oh, sebelumnya Mbak Via udah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu. Makanya saya sempat ragu datang ke sini sebenarnya. Terus Mbak Via belum tahu ya apa itu konseling. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak mengenai konseling itu. Nah, konseling itu adalah proses pemberi bantuan dari saya sebagai konselor Mbak, dan Mbak tuh sebagai klien saya. Nah, bermuara teratasinya masalah Mbak Via. Nah, semua keputusan itu diambil oleh Mbak Via sendiri secara mandiri seperti itu. Kemudian dalam proses konseling ini terdiri dari beberapa asas. Nah, yang pertama kesukarelaan. Nah, Mbak Via kesini kan atas dasar kesukarelaan tadi ya, walaupun sebelumnya sempat ragu-ragu tapi sudah mau bersukarela datang kemari. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, semua informasi yang saya dapatkan dari Mbak Via akan terjaga rahasianya seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Via jangan khawatir kalau rahasia Mbak akan terbongkar atau tersebar kemana-mana. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini kan Mbak Via sudah terjamin ya rahasianya. Nah, Mbak Via diharapkan terbuka dalam menyampaikan masalah Mbak Via. Tuh, agar memudahkan kita dalam melaksanakan proses konseling ini, dan Mbak Via bisa mengambil keputusannya sendiri nantinya begitu. Apakah bisa dipahami Mbak? Sudah Bu. Oke, apakah kita bisa mulai konselingnya? Bisa Bu, merasa sudah siap. Kalau boleh tahu apa yang mengganggu pikiran Mbak Via? Jadi begini Bu, saya ini punya masalah dengan teman sih Bu. Jadi saya ini kan mempunyai circle pertemanan itu 4 orang Bu. Ya. Saya sebut saja N, F, dan K seperti itu. Jadi awalnya pertemanan kami ini berlangsung cukup lama ya Bu, dari SMA gitu. Awalnya semuanya baik-baik aja Bu, tanpa kendala, tanpa masalah apapun seperti itu. Sampai akhirnya kami lulus SMA. Kami lulus SMA kan ada yang berkuliah dan yang bekerja kan Bu.
Nah, saya, F, dan K ini kuliah Bu, sedangkan N ini bekerja kan di salah satu instansi seperti itu. Jadi dari lulus SMA itu kami memiliki kesibukan yang beda-beda Bu. Dan hal itu yang membuat kami ini jarang berkomunikasi dan jarang bermain. Nah, selanjutnya setelah kami, tapi pada saat lulus SMA itu kan Bu, setelah kami berpencar gitu maksudnya Bu, kami masih sering lah sekali 2 kali seperti itu kan Bu, sampai kuliah saya dan Kak ini memasuki jenjang semester yang lebih tinggi, yang otomatis dimana kami ini memiliki kesibukan yang padat Bu gitu. Jadi kami untuk pergi sekedar main saja kami rasa nggak sempat gitu Bu. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan seperti itu yang tadinya kami sering berkomunikasi kemudian menjadi jarang gitu. Terus Bu, pada saat saya semester 4 itu saya dan si F ini kan Bu sering bersama, karena si F ini kan dia kuliah di penerbangan dan kebetulan sudah lulus kan Bu. Sedangkan saya pada semester 4 itu pas masa-masa mau liburan gitu, karena prodi saya kan termasuk prodi yang santai ya Bu ya. Jadi UASnya dipercepat seperti itu. Jadi otomatis saya lebih duluan libur gitu kan Bu. Jadi saya ini sering bermain bersama si F Bu. Ya, nah saya sering bermain sama si F ini karena saya tahu bahwa si M tuh sibuk bekerja Bu, dan si K ini masih kuliah. Otomatis kalau saya mengajak mereka, saya takut mengganggu kesibukan mereka kan Bu. Oke, setelah itu gak lama dari itu saya ingin mengadakan reuni bersama teman-teman saya gitu. Setelah saya mengadakan reuni, saya mengajak mereka kan Bu melalui media WhatsApp. Terus saya WhatsApp mereka satu dan mereka menyambutinya kecuali Sika. Nah, waktu saya mau WhatsApp Sika ini tidak membalas WA saya Bu. Kemudian pada malam hari, setelah malam harinya dia membuat status seperti status pertemanan gitu lah Bu isinya gitu. Dan seolah-olah di situ dia merasa bahwa dia ini seperti kayak dikucilkan di bawah itu kan apa ya Bu bahasanya tuh, kayak ya istilahnya kayak ibaratnya yang paling tersakiti gitu loh Bu mungkin ya. Udah kayak gitu saya masih belum sadar tuh Bu, sampai esok hari dia pun membuat status lagi mengenai masalah pertemanan yang lagi-lagi dimana dia merasa bahwa dia ini seperti tidak dianggap dalam pertemanan kami seperti itu Bu. Tapi saya belum mempertanyakan itu Bu, maksudnya saya masih berpositif thinking bahwa mungkin dia mempunyai kesibukan lain yang tidak bisa diganggu. Kemudian setelah itu berlalu, kami tak jadi reuni kan Bu. 2 minggu sebelumnya saya dan F itu bertemu atau berpapasan dengan Sika di jalan. Nah, Sika ini pergi bersama temannya kan Bu, berpapasan seperti itu. Kami sudah berniat untuk menyapa dia, tapi saat kami ingin mencoba menyapanya, dia tiba-tiba buang muka Bu, yang tadinya menoleh ke kami. Terus tiba-tiba pada saat kami sudah berdekatan dengannya, dia langsung membuang muka ke bagian kiri seperti itu Bu. Nah, kalau boleh tahu berapa lama itu kejadiannya Mbak? Kejadiannya itu sudah sekitar 5 bulanan lah Bu, kurang lebih. Apakah Mbak Via ini mengetahui Kak itu tipe orangnya yang bagaimana? Tahu Bu. Kalau bisa ceritakan? Si Kak itu tipenya itu di antara kami dia yang paling rewel. Maksudnya rewel yang ke hal positif sih Bu. Lebih ke kayak dia itu nggak mengambil pusing lah Bu. Pokoknya hal yang simple pasti itu yang membuat dia maksudnya itu akan diambil oleh dia gitu. Kemudian dia orangnya ini sensitif Bu, mudah marah, dan menurut saya pribadi dia ini kekanak-kanakan karena dia mau keinginan dia itu semua keturutan gitu Bu. Nah, Mbak Via belum pernah mencoba menghubungi dia gitu setelah kejadian ini? Iya. Belum karena saya rasa dan saya lihat dari status dia itu dia masih sibuk Bu, sibuk kuliah, mengerjakan tugas. Saya takutnya saat saya menghubungi dia merasa terganggu oleh saya. Dan Bu pada kemarin itu dia kan ganti nomor.
Nah, kebetulan teman saya N ini dihubungi dia untuk nge-save nomor dia yang baru. Sedangkan untuk saya dan F itu tidak disuruhnya, Bu. Jadi saya dan F itu sudah lost kontak dengan dia, si K itu. Mbak Via nggak mau mencari tahu kontaknya? Belum sempat. Kenapa belum sempat? Ya belum sempat saja, Bu, karena kan saya masih sibuk kuliah, Bu. Dan si F ini teman saya yang tadi itu, yang penerbangan tadi itu, masih sibuk untuk mengurus surat-surat untuk dia masuk ke pekerjaan dia. Jadi kami belum sempat untuk menghubunginya. Kan sekarang zamannya canggih ya kan, Mbak. Mbak Via nggak mau coba cari kontak ke tempat lainnya, terus Mbak Via isi dia apa telepon gitu? Belum sih, waktu belum saya lakukan. Terus Mbak Via apa? Mau nggak apa ya? Nah, menurut Mbak Via, apakah Mbak Via ini apa ya, secara diam-diam aja kayak gitu bisa menyelesaikan masalah Mbak Via dengan si K tadi? Enggak sih. Enggak ya. Jadi menurut Mbak Via harus bagaimana nih biar hubungan kalian itu baik lagi? Kan udah lama ya Mbak ya pertemanan kalian. Ya saya sih maunya Mbak ya baik-baik aja gitu. Kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik. Kan kita juga udah sama-sama besar, udah sama-sama bisa dikatakan dewasa lah ya Mbak ya. Saya maunya itu kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal, tidak enak di perasaan dia tuh utarakan kepada saya. Tapi ini tuh enggak gitu. Ya saya tahu sih memang sifat dia seperti itu gitu kan. Cuman yang saya masih nggak ngeh ini ya segitunya banget loh Mbak. Bu, saya tuh ketemu bersama dengan dia, terus dia tuh kayak buang muka gitu. Itu membuat saya kayak sakit hati. Saya merasa bahwa sebesar apa kesalahan saya sampai saya tuh seperti itu gitu. Nah, kira-kira Mbak Via tahu nggak? Kan udah tahu ya Mbak Via ini apa kepribadian temen Mbak seperti itu, seperti kanak-kanakan ya kan. Nah, Mbak Via kan ini ngerasa nggak sih kayak ngelakuin kesalahan gitu? Enggak sih Bu, saya nggak merasakan itu gitu kan. Saya rasa juga apa yang saya lakukan itu ya benar-benar saja, fan-fan saja gitu. Masa ya saya bermain dengan si F berdua saja salah gitu kan Bu. Akhirnya ya udah itu sih Bu. Ya kan enggak, jadi kan gini Mbak Via kan udah tahu sikap dia ya kan seperti apa. Nah Mbak Via kepikiran nggak, oh mungkin si K itu cemburu atau gimana? Mungkin sih Bu, saya juga berpikiran seperti itu kan Bu, karena dia ini cuma sama saya dan si F aja Bu yang beda, sedangkan sama teman-teman dia yang lainnya pun ya fine-fine aja gitu Bu. Saya juga merasa hal yang sedemikian rupanya Bu, dan F pun juga bilang sama saya bahwa mungkin saja dia cemburu ketika kami tengah bermain bersama dan dia merasa bahwa dia ini tidak diajak gitu. Tapi saya berpikir bahwa ketika saya mengajak dia untuk menghabiskan waktu luang, saya takut apa yang sedang dia kerjakan itu jadi terhambat dari saya, dan saya nggak mau hal itu terjadi Bu, seperti itu. Sepertinya sih emang ada kesalahpahaman nanti sih Bu di antara kami gitu. Jadi Mbak Via belum pernah menghubungi si K itu ya? Nah sekarang Mbak Via coba bayangkan si K itu ada di sini ya, dan Mbak Via mengungkapkan isi hati Mbak Via seperti itu, dan nanti Mbak Via juga apa ya, anggaplah dia jawabnya seperti itu kan, Mbak udah tahu ya kan tipenya seperti itu. Nah coba Mbak, apa yang Mbak akan ungkapkan sama dia kalau dia ada di hadapan Mbak? Saya akan bilang sama dia bahwa apa sih yang membuat kamu itu jadi mendiamin saya dan juga si F. Kita kan udah sama-sama dewasa gitu kan. Buat apa sih kita tuh kayak diem-dieman gini? Kita punya mulut, kita punya tangan, kita bisa mengetik, kita bisa berbicara gitu. Nggak sepantasnya pertemanan kita tuh harus berakhir cuma gara-gara hal yang sepele, saya rasa seperti itu. Kira-kira si K ini akan menjawab apa nih? Masa dia akan menjawab, ya emang kenapa gitu. Aku kan juga berhak marah sih sama kalian.
terus Mbak Via akan jawab apa lagi? Saya akan menjawab, ya kan kita sudah besar gitu, buat apa sih marah-marah kayak gini, nggak jelas gitu. Kalau marah tuh ya diomongin apa sebab musababnya, biar kami tahu, biar kami introspeksi diri dan bisa memperbaiki kesalahan kami. Saya akan bicara seperti itu. Terus kira-kira dia menjawab apa lagi Mbak? Terus saya rasa dia akan bilang bahwa kamu datang kepada saya hanya pada saat butuhnya saja, kamu tidak sering bermain bersama si F. Saya yakin dia akan menjawab seperti itu. Nah, dilihat dari situ ya Mbak ya, udah ya. Mbak apa ya? Sabar Mbak. Jadi tahu ya kan Mbak, apa? Kalau yang salah itu dia tuh tidak sepenuhnya salah gitu. Iya nggak Mbak? Iya sih. Jadi apa yang Mbak lakukan habis ini setelah konseling ini? Mungkin setelah ini saya akan berdiskusi dengan si F untuk ayolah sama-sama kita perbaiki ini semua. Dan kami akan menata hati kami lagi untuk seenggaknya lebih bisa merasa dewasa lah Bu, biar berkurang gengsi kami untuk menghubungi si K. Nanti kalau misalnya kami sudah merasa bahwa kami sudah siap, maka saya akan menghubungi si K untuk menanyakan kejelasan akan permasalahan yang kami hadapi. Wah, luar biasa ya Mbak Via, udah mau berusaha seperti itu, nggak mudah loh seperti itu. Saya salut sama Mbak Via. Semoga pertemuan Mbak Via berjalan dengan baik lagi ya. Semoga Mbak Via sama teman Mbak Via dapat aktif lagi, bisa main lagi. Ya sebenarnya itu sih Bu yang saya harapkan kan Bu, karena sayang banget gitu Bu, pertemanan kami itu udah ya bisa dibilang lama, dan kami juga udah merasa bahwa mereka ini keluarga dari bagian kami juga kan Bu gitu. Apalagi orang tua kami pun juga sama support pertemanan kami, kami sudah saling kenal dan alhamdulillah hubungan kami baik-baik saja seperti itu. Saya juga menyayangkan sekali sih hal ini bisa menimpa saya kan Bu. Jadi ya saya akan berusaha untuk memperbaiki ini sih Bu, walaupun memang ya kalau dipikir emang saya merasa bahwa saya tidak salah sepenuhnya gitu, cuma saya akan mengurangi sikap egois saya agar saya bisa memperbaiki jalinan silaturahmi kami lagi. Dan saya sangat senang sekali karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberikan beberapa solusi kepada saya. Saya berterima kasih kepada Ibu. Ya, Ibu juga sangat salut sama Mbak Via, sudah ikhlas gitu loh mau memperbaiki hubungan pertemanan Mbak Via, walaupun Mbak Via itu nggak merasa punya salah ya kan. Ya terima kasih juga ya Mbak Via udah mau konseling dengan saya. Kapan-kapan lagi kalau ada yang ingin diceritakan boleh Mbak datang sini. Ya, Bu, nanti saya akan datang ke sini gitu, karena saya sudah merasa nyaman kan Bu bermaksud dengan Ibu. Karena Ibu sudah mendengarkan saya dan saya sudah merasa cukup lega. Saya kebetulan mau pamit dulu Bu. Oh iya. Karena mau menjemput teman saya yang ada di RS itu. Terima kasih ya Bu. Ya hati-hati ya Mbak. Iya mari Bu.